Silakan duduk, saudara. Saya pernah muda juga, ya, dan sekarang masih muda, meskipun usianya sudah AOG juga. Bedanya dengan Anda Army of God, saya juga Army of God, cuman bedanya saya sekarang Army of Gocap, mau 50 saya. Tapi jujur tadi ketika saya berdiri di bawah tadi, saya merasakan bahwa saya juga orang muda seperti kalian. Saya tahu apa arti revival kebangunan rohani. Saya ada di tahun 2000 di mana Pastor Philip berkhotbah KKR di kampus-kampus. Saya bukan full time, saya full heart. Saya sudah selesai kuliah saya S1 di waktu itu. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Anda tahu tiap minggu Pastor Philip KKR di kampus-kampus, saya ada di situ. Saya jadi singer. Saya lompat-lompat, saya ngelihat orang-orang maju di altar call, mereka lari ke depan. Mereka sampai ada yang jatuh tersungkur, mereka ada yang sampai itu betul-betul, tapi saya lihat pemandangan itu, saya juga menangis di situ. Melihat jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan di gereja kita. Saya bukan bicara tentang ditambahkan orang-orangnya. Tapi kalau saya boleh kasih sedikit hatinya di waktu itu, banyak anak muda kepingin lepaskan kuliah, pekerjaan untuk satu, ingin melayani Tuhan. Saya ada di situ. Saya ingat itu kalau Pastor Philip tantang orang maju, itu semua orang maju tuh langsung nyanyi betapa besar kasih. Itu lagu itu sampai sekarang masih ada. Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Itu orang-orang lari ke depan, mereka menangis di hadapan Tuhan. Ada yang berkata, aku jijik dengan dosaku, aku tidak mau lakukan ini, aku tidak mau lakukan itu. Mereka semua banyak ngalami diubah sama Tuhan. Saya rindu pengalaman itu terjadi di masa kalian. AOG kita nih jujur kalau kita boleh bilang, meskipun saya tahu kita bertumbuh, tapi menurut saya ada hal yang lebih besar yang belum terjadi di kita. Tuhan akan bekerja sesuatu yang dahsyat di Army of God ini. Halo, siapa yang percaya? Tuhan bisa memakai hidup kita, siapa yang percaya? Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita masih belum apa-apa saudara, percayalah kita ini belum apa-apa. Belum, potensi itu belum keluar di hidup kita. Harusnya ada banyak potensi yang keluar. AOG kita nanti saya rindu tiap kali ibadah AOG gini, lompatan Anda itu harus mengalahkan orang pemain basket kalau bisa. Ya maksud saya itu meskipun tidak setinggi pemain basket, tapi kita menunjukkan ekspresi kita bahwa kita mau do the best buat Tuhan kita. Ya, saya sudah 23 tahun jadi full time. Kalau tambah 2 tahun di masa kakar itu tahun 2000, saya 25 tahun. Semangat saya tetap nggak pudar, saya tetap semangat, saya tetap berapi-api untuk melayani Tuhan. Sebetulnya nggak ada jadwal untuk saya khotbah malam ini, tapi saya minta khusus minggu lalu saya minta khotbah di Army of God. Saya mau khotbah karena saya pingin semua orang itu betul-betul antusias di dalam Tuhan. Kita nggak bisa main-main. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hebat, saudara. Katakan amin. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang pernah membuat matahari itu berhenti. Kapan? Di zaman Yosua, matahari pernah berhenti. Kita seringkali minta jamnya tolong berhentiin ya, kok cepat sekali jamnya. Coba tinggal di Bedugul, saya baru pulang dari Bedugul. Jamnya lambat sekali di situ. Kok gak cepat-cepat ya jamnya? Banyak orang berkata minta jamnya berhenti, tapi jam kita berhentiin di jam kita, jam lain masih jalan. Tapi di zaman Yosua, jam betul-betul berhenti karena mataharinya gak berputar. Ingat teori apa ini namanya? Fisika atau apa? Fisika bisa? Loh, ini tanya ini anak-anak muda kan harusnya lebih jago. Fisika bisa? Atau ada ilmu yang lain? Astro apa? Apa? Astronomi. Astro apa? Pokoknya apa harus ya, lupa ya. Matahari kalau nggak berputar, jam pasti berhenti. Itu terjadi di zaman Yosua, matahari berhenti di zaman Yosua. Yosua minta perpanjangan waktu. Aku minta terang,
minta matahari berhenti supaya bisa membunuh musuh-musuhnya. Di zaman Musa, laut terbelah. Saya ke China, ke perjalanan dari China ke Shenzhen. Shenzhen juga China ya. Dari Shenzhen ke Hong Kong. Itu tour guide saya bilang, sekarang 7 keajaiban dunia di China itu bukan lagi tembok Beijing. Kok tembok Beijing? Great Wall ya. Gak protes sih, ya di Beijing itu ya. Great Wall. Bukan itu lagi. Tapi dia bilang sekarang itu ada terowongan bawah laut yang menyambungkan antara Hong Kong dengan Shenzhen dengan Macau. Jadi itulah 7 keajaiban dunia lewat terowongan. Tapi zaman Musa, akuarium SeaWorld pertama kali di dunia, itu zamannya Musa. Tuhan tidak pakai teknologi, Tuhan perintahkan angin. Anda bayangin itu angin sekencang apa yang bisa membuat orang-orang yang nggak terbang, hewannya nggak terbang, tapi lautnya tanahnya menjadi kering, lautnya menjadi terbelah menjadi 2. Saya pernah lihat gambarnya. Jadi laut itu dibendung kayak ada bendungan air yang kayak kaca ngelihatnya tuh betul-betul bendungan air. Kok bisa? Itu Tuhan kita. Halo, itu Tuhan kita. Tuhan yang kita layani dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Augiers, Tuhan yang kita layani itu luar biasa. Tapi dia tidak akan menjadi luar biasa dalam hidup kita tanpa kita percaya lebih dulu. Sama, tenaganya ada, kuasanya nyata. Tapi kalau Anda dan saya nggak pernah ambil itu, ya nggak terjadi apa-apa. Saya ketemu satu orang kemarin di Bedugul. Satu bapak-bapak, baru dengar ceritanya saya amazed, kaget juga. Orang itu datang dengan kursi roda, saya doakan dia komplikasi, sakit macam-macam. Dari sakit diabetes, ke jantung, ke paru-paru. Macam-macam sakitnya jadi komplikasi. Datang dengan kursi roda, istrinya menangis, tolong doakan suami saya. Saya ingat itu berapa minggu yang lalu, saya doakan si bapak ini. Dalam nama Yesus saya minta, itu kakinya diperban, mati rasa, itu sudah pasti amputasi. Kakinya pasti membusuk, kan orang diabetes itu tinggi, ternyata hari itu dia 500, diabetesnya 480 atau 500, itu mati rasa, sampai luka pun enggak kerasa, dibersihin itu enggak ada rasa. Saya doakan orang itu, dalam nama Yesus aku minta mujizat terjadi kesembuhan. Karena saya percaya Allahku sanggup, Tuhanku sanggup melakukan segala perkara. Mau zamannya semakin modern, Allahku tetap sama, dia bisa berkuasa, dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Minggu depan, si bapak itu dengan istrinya datang lagi. Pak, suami saya sembuh, tapi saya nggak terima komplit. Suaminya masih diam. Pak, sudah bisa jalan suaminya, dari kursi roda bisa jalan. 2 minggu lagi dari didoakan, datang lagi. Gantian suaminya yang datang sambil menangis dan berkata, saya sudah sembuh Pak. Kemarin saya ketemu suaminya, dia pelayanan di Bedugul. Kita ada senior outing, datang ini Bapak. Ternyata dia cerita, saya didoakan waktu itu, diabetes saya itu 480-500 Pak. Tapi besok saya check up di rumah sakit itu jadi 180. Meskipun masih di atas, tapi turun banget. Dan Anda mau tahu apa yang terjadi? Itu dalam satu malam, kakinya itu yang mati rasa itu tiba-tiba sembuh. Jantung koronernya dia tiba-tiba sembuh. Paru-parunya yang ada flek-flek itu tiba-tiba hilang. Kemarin dia ngomong sama saya, dokter yang menangin saya, heran, kok bisa kamu secepat ini kesembuhannya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda, Tuhan kita tuh dahsyat. Aduh, come on lah anak-anak muda, Tuhan kita tuh dahsyat. Makanya Alkitab harus dibaca. Anda kalau mau mengerang berdoa minta sesuatu kebangunan rohani, Anda tidak bisa cuma asiknya rame-rame. Kadang-kadang Anda perlu berlutut, diam sendiri, berdoa berbahasa roh, minta sesuatu terjadi. Kalau Anda rindu revival terjadi atas gereja ini, revival akan terjadi. Kalau Anda rindu revival terjadi atas pulau ini, maka pulau ini akan dipenuhi dengan kebangunan rohani oleh Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, saya tidak mau jadi pelengkap gereja di pulau Bali. Saya tidak mau. Saya tidak mau dipindah dari Sidoarjo ke sini untuk melakukan perkara biasa. Saya nggak mau. Saya mau sesuatu yang luar biasa Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Saya mau lihat orang lumpuh berjalan di gereja ini. Saya mau lihat orang tuli mendengar. Jangan kebalik ya. Tuli melihat, buta berjalan. Jangan-jangan
Ya memang dia bisa berjalan, tapi dia buta. Saya enggak, saya mau lumpuh berjalan. Saya mau tuli mendengar. Saya mau orang mati bangkit di gereja ini. Saya berdoa untuk itu. Saya enggak mau dipakai biasa-biasa. Dan tentunya saya percaya saya enggak akan sendirian. Karena saya percaya di sini pasti banyak orang yang mau dipakai Tuhan juga. Yang mau dipakai Tuhan, angkat tangannya. Coba tanya kiri kanannya, kamu mau dipakai Tuhan enggak? Saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Tapi saya mau katakan sama Anda, saya bersyukur tahun 97, saya ditangkap ikut sebuah retret itu mengubah hidup saya. Dari orang muda yang tidak punya tujuan, dari orang muda yang taunya senang main bola, hari itu saya ketemplak Tuhan, saya mulai menjauhi teman-teman nakal saya, teman-teman saya yang di masa muda saya itu, sampai mereka bilang kamu sombong, saya bukan sombong. Saya tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dari mengalami retret itu saya mengalami perjumpaan Tuhan. Saya jadi orang yang cinta Tuhan, cari Tuhan lebih dari apapun. Itu yang mengubah hidup saya. Saya cuma berkata thank God, terima kasih Tuhan. Aku diubah oleh gara-gara retret itu. Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah ikut Augie Conference ini? Yang sudah daftar Augie Conference? Angkat tangan. Kalau nggak keberatan bisa enggak bagi berdiri. Yang ikut Augie Conference bagi berdiri. Yang sudah daftar ya, yang belum daftar nggak boleh ikut-ikutan berdiri. Nah itu lihat tuh teman-teman kita tuh. Boleh enggak saya balik sekarang? Yang sudah ikut Augie Conference silakan duduk, yang belum ikut Augie Conference boleh berdiri enggak? Boleh saya balik enggak? Enggak apa-apa, berdiri aja. Ya. Anak saya ikut berdiri juga, belum daftar. Saya sudah bilang tadi, kalian daftar loh, malam ini harus daftar. Saudara yang berdiri dengan segala hormat, ikutlah Augie Conference. Jangan bingung, aduh saya bersyukur saya ketangkap Tuhan itu. Saya diubah, Tuhan pakai hidup saya. Dan saya rindu Tuhan juga pakai hidupmu. Ya, ikut Augie Conference ya. Ini ajakan dari seorang gembala yang mengasihi domba-dombanya Tuhan yang dipercayakan. Ikutlah Augie Conference. Amin. Malam ini, besok itu pendaftaran terakhir early bird. Ya, tapi kalau sampai kelewatan early bird, tetap akan daftar. Karena saya tahu ini akan menjadi pengalaman yang mengubah hidup kita, saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, thank you sudah berdiri. Thank you ya. Ayo ikut. Ya, teman-temannya mana ini? Ajai mereka. Tahu nggak hari ini masih 250-an yang sudah mendaftar. Target kita itu 1000. Saya nggak ngomong tentang target. Tapi saya sayang kalau Augie ini diadakan, Augie Conference diadakan. Tapi yang ikut sedikit itu sayang. Harusnya banyak anak muda yang diubah menjadi pengubah dunia. Saya nggak pernah mimpi jadi pendeta. Diremehkan orang. Orang bilang mana bisa kamu jadi pendeta. Kalau dia bisa berhasil, potong tangan saya. Thank God, saya tidak minta pedang sama orang itu. Saya potong tangannya, enggak perlu. Saya adalah saksi Tuhan bisa mengubah hidup saya. Saya tidak pernah bermimpi jadi seorang gembala, memenangkan ribuan. Saya banyak ketemu orang. Mau orang kayak apapun Tuhan bisa ubah orang itu. Dan saya saksi mata, karena saya juga terlibat dalam pelayanan yang ada. Dan saya percaya Tuhan tidak cuma pakai saya dan Pastor Lani, Tuhan juga bisa pakai kalian semua. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7. Saya kasih judul Revival, kebangunan rohani. Ya. Hakim-Hakim pasal 7. Mungkin waktu saya enggak banyak ini, sudah cepat sekali waktunya ya. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, idola Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Gideon disebut Yerubbaal. Kenapa disebut Yerubbaal? Gideon, meskipun nanti saya akan cerita, ini orang banyak sekali minta tanda sama Tuhan. Percayanya dia tuh butuh minta tanda dulu. Ya, berbagilah orang yang percaya sekalipun tidak lihat tanda. Tapi Gideon minta tanda, Tuhan tetap menghargai. Tapi orang ini, kenapa disebut nama Yerubbaal? Karena dia ketika Tuhan berkata, Gideon, potong itu
mesbah Baal yang waktu itu di keluarganya Gideon mereka punya. Dan itu rakyat itu menyembah Baal. Tapi mereka minta pertolongan Tuhan, Tuhan selamatkan Israel, selamatkan kami. Tuhan itu mendengar doa saudara. Kalau kita berdoa Tuhan minta revival terjadi atas Army of God Denpasar, Tuhan akan mendengar doa itu. Katakan amin. Tuhan aku minta lawatanmu terjadi nanti di AUG Conference, Tuhan akan mendengar itu. Tuhan aku minta 1000 AUG Conference terjadi di tempat ini, Tuhan akan mendengar itu saudara. Tuhan itu mendengar doa. Lah disebut Yerubbaal, Tuhan datang ke Gideon, itu karena doa orang-orang Israel di waktu itu. Meskipun di waktu itu banyak di antara mereka yang hidupnya mereka gak benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan tahu hati orang itu. Gideon banyak kekurangan enggak? Banyak kekurangan. Sama seperti kita, saya pun banyak kekurangan. Tapi paling tidak dalam kekurangan mungkin berbagai macam kekurangan yang bisa disebut buat Gideon. Mungkin penakut lah. Apa Gideon? Kalau coba cari kekurangan apa? Enggak percayaan. Dia minder, Gideon itu. Karena dia menyebut dia kaum paling kecil, dia anak paling muda. Siapa bilang anak muda gak bisa dipakai Tuhan? Siapa bilang Anda anak bontot gak bisa dipakai Tuhan? Siapa bilang? Itu kan dunia yang mengatakan. Tapi Tuhan kalau pilih seseorang, yang Tuhan lihat adalah hatimu saudara. Tahu yang dilihat Gideon, Tuhan atas Gideon apa? Ketika Tuhan berkata, Gideon bakar itu mesbah Baal. Gideon meskipun takut sama keluarganya, nanti Anda lihat, dia gak lakukan di siang hari, dia lakukan di malam hari. Karena dia takut. Tapi dia tetap lakukan apa yang Tuhan minta. Tuhan itu senang dengan orang-orang yang tidak menunda apa yang dia minta. Tuhan senang itu. Saya mau tanya sama Anda, anak muda. Tuhan Anda rindu dipakai Tuhan enggak? Halo? Anda rindu dipakai Tuhan enggak? Yang betul-betul rindu dipakai Tuhan. Angkat tanganmu. Saya mau bilang sama Anda, jangan tunda apa yang Tuhan suruh dalam hidupmu. Kalau Anda adalah orang yang suka menunda segala sesuatu yang Tuhan suruh dalam hidupmu, besar kemungkinan orang lain yang dipakai nanti. Terus jangan bilang, kenapa kok dia yang dipakai Tuhan? Kok aku yang harusnya dipakai Tuhan? Ya karena kamu suka menunda pekerjaan. Suka menunda apa yang Tuhan suruh. Dan Tuhan mencari orang yang tidak kompromi dengan dosa. Gideon disuruh bersihkan Baal itu, dibersihkan sama Gideon. Makanya dia disebut Yerubbaal, karena dia yang membakar Baal itu. Sampai orang berkata biar Baal, itu Baal yang dihancurkan itu. Nanti apakah dia bisa menolong Gideon? Gideon tidak ditolong sama Baal. Dia ditolong oleh Tuhan. Kekuatannya dari Tuhan, katakan amin. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Hari itu Gideon punya pasukan 30.000. Tapi Tuhan berkata, terlalu banyak Gideon. Makanya Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau orang itu ada fingerprintnya dalam sesuatu itu. Terus dia ngomong, itu karena aku. Tuhan paling benci orang begitu. Dia gak suka dengan orang begitu. Karena semua yang terjadi, itu semua karena Tuhan. Percaya enggak, AUG Conference kita akan menjadi AUG Conference yang luar biasa. Sometimes dalam kelemahan, kuasanya semakin melimpah. Tapi yang luar biasanya, Tuhan tetap enggak cuma pakai Gideon. Tuhan pakai 300 tentaranya. Kenapa? Kenapa enggak cukup dengan Gideon? Karena Tuhan mau lebih banyak lagi orang yang dipakai Tuhan. Saudara, AUG Conference akan menjadi luar biasa, akan terpenuhi setiap apa yang kita rindukan, kita doakan. Itu kalau enggak cuma Kak Gata atau Kak Cindy yang berdoa hanya untuk lihat itu. Tapi semua orang punya kerinduan yang sama untuk melihat ini terjadi, ada revival atas anak muda di gereja kita. Amin. Amin. Gereja kita ini lagi kebangunan rohani loh. Saya 2 tahun ada di gereja ini. Ini bulan Juni. Saya 2 tahun di gereja ini. 2 tahun yang lalu, meskipun saya regional atas GMS Bali dengan Pastor Lani, 2 tahun yang lalu kehadiran kita tuh masih 1.500. 1.500 sampai di penghujung jadi 1.900. Hari ini gereja kita, seluruh kehadiran yang ada, itu kita sudah menyentuh angka 3.800. Kita sudah naik 2 kali lipat. Apakah puas? No.
Kita akan buka ibadah satu lagi di family-nya. Nanti jam 1 siang kita mau buka ibadah family. Sudah dipikirkan apakah kita mau buka satu siang atau sekalian taruh 7 malam. Bayangin ya kalau satu kali ibadah lagi dibuka, saya lebih gak pulang lagi saudara. Hari Minggu itu dari pagi sampai malam saya pulang. Rumah saya Nusa Dua, jauh. Perjalanan itu sampai di rumah itu setengah 11 malam. But I'm excited, saya semangat untuk ini. Karena saya lihat pekerjaan Tuhan. Saya kalau ukur itu pekerjaan manusia, ngapain saya repot-repot? No, saya berdoa Tuhan, kasih aku 4.000 tahun ini. Kasih aku 4.000 orang-orang yang bisa diubah. Saya kemarin ketemu orang, bapak-bapak senior, kolonel, anak buahnya Dokter Terawan. Masih sigap, Pak terima kasih diberkati dengan gereja kita. Saya mau jadi berkat. Saya mau jadi sesuatu yang saya mau jadi orang yang dipakai Tuhan untuk mengubah. Orang-orang yang tak berdaya berkata dia adalah pahlawan. Saya mau dipakai untuk itu. Tahu nggak? Kita sudah 3.800. Tapi AUG kita masih 10%. Harusnya AUG kita itu bisa 50%. 50-50. DNA kita GMS itu. Dulu orang berkata gereja Mawar sana itu banyak anak mudanya. GMS itu banyak anak mudanya. Sekarang orang tuanya yang banyak. Tapi saya berdoa buat Denpasar ini, anak mudanya harus lebih banyak, gak boleh kalah sama orang tua. Bila perlu anak mudanya bisa saya minta tambah jam ibadah lagi, karena gak cukup tempat ini terlalu kecil bagi kami. Tak kasih Anda, tak kasih. Tapi itu tidak akan terjadi kalau gak ada orang yang membuka hatinya berkata, Tuhan use me Lord. Tuhan gak cari orang hebat, Tuhan cari orang-orang biasa yang percaya kepada Tuhan. Lihat. Banyak orang, Tuhan tidak tertarik dengan banyak orang. Kalau kita mungkin ribuan, tapi kalau ribuan itu isinya orang-orang setengah-setengah hati kepada Tuhan, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau kita cuma mungkin 330 orang di sini, tapi hatinya sungguh-sungguh mencari Tuhan, dari 300 itu kita bisa menjadi ribuan saudara. Amin. Belajar aminnya agak keras. Irsan. Amin. Tuhan bisa pakai kamu, Tuhan bisa pakai aku, Tuhan pakai kamu, Tuhan pakai aku. Kita bersama-sama. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian. Siapa yang takut dan gentar? Siapa yang takut dan gentar? Biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Dan tinggal 10.000 orang. Bayangin. Dari berapa tadi? Dari berapa? Dari 32.000 pasukannya. Dari 32.000 pulang berapa? 22.000. Ternyata yang takutan itu enggak sedikit, banyak. 22.000. Siapa yang takut dan gentar? Pulang. Tuhan tidak cari orang yang bimbang. Tuhan cari orang yang percaya sama Tuhan. Dan saya berdoa, Augiers di sini semuanya orang percaya Tuhan semuanya. Amin. Tadi kan sudah diajari aminnya, nggak boleh amin yang begitu. Ya, tapi saya masih menghargai amin yang ada amin daripada yang nggak ada aminnya. Amin. Anak muda, ininya masih lebih bagus daripada punya saya. Ini sudah mau gocap. Amin. Yang takut dan gentar suruh pulang. Anda percaya enggak ada sesuatu yang besar terjadi atas gereja ini? Jangan jadi orang takut. Bilang sama kiri kanan, jangan jadi orang gentar. Jangan jadi orang bimbang. Saya lebih memakai kacamata Tuhan daripada kacamata saya. Saya lebih memakai iman saya percaya kepada Tuhan daripada percaya pada diri sendiri. Saya terbatas, tapi Allahku tidak terbatas. Disuruh pulang, 22.000 gak apa-apa, pulang aja. Gideon berpikir, wah masih ada 10.000, masih bisalah. Kadang orang itu taruh rasa aman itu di angka. Di sesuatu yang dia punya, tapi ternyata Tuhan tidak berkenan untuk itu. Dan apa yang Tuhan minta, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Sometimes
Dalam hidup ini kalau Tuhan mau cari orang, dia tidak akan kasih perintah apapun. Tapi Tuhan akan nanti kasih perintahnya nanti. Tuhan mau lihat dulu, ada orang yang melakukan takut akan Tuhan atau tidak. Itu kadang ada orang yang takut akan Tuhan itu karena permintaan. Karena mungkin ada pemimpinnya, dia takut akan Tuhan. Tapi kalau nggak ada pemimpinnya, masih bisa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan enggak? Tuhan berkata nanti, tak kasih tahu firman-Nya nanti. Mau dilihat dulu sama Tuhan. Makanya saudara, kalau mau dipakai Tuhan, belajar dari hal-hal kecil dalam hidup kita. Kalau kita bisa tertib, sesuai firman, meskipun tidak ada suara dari surga, Anda bisa lakukan itu, Tuhan menghargai itu. Ini orang-orang, cepat aja ya, disuruh minum akhirnya sama Gideon. Dan akhirnya muncul firman, firmannya apa? Siapa yang minum dari mulutnya, disuruh pulang. Siapa yang minum dengan air dengan tangan, disuruh stay. Dan apa yang terjadi? Berapa orang di situ? Kalau Anda baca berapa orang yang pulang? 9.700. Banyak kan? Disuruh pulang sama Tuhan. Saya bisa bayangkan jadi Gideon di waktu itu. Ini bercanda ini Tuhan. Dari 32.000 dia punya pasukan, tiba-tiba dijadikan 300 tok. Nanti saya jelaskan, kenapa Tuhan suruh pulang orang-orang yang minum air dengan mulutnya disuruh pulang. Orang yang minum dengan air adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya sebetulnya. Kalau Anda jadi orang tidak bisa menguasai nafsu, tidak bisa menguasai kehidupanmu, bagaimana Tuhan bisa pakai hidupmu? Dipakai Tuhan itu, Tuhan tidak cari orang hebat. Tuhan cari orang percaya yang hatinya mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak cari orang hebat. Tidak ada silsilah dalam keluarga kami seorang menjadi pendeta itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di antara kami, tidak ada. Tapi kalau kami bisa dipakai Tuhan, itu karena kami percaya kepada Tuhan. Di saat semua orang muda masih jatuh bangun dalam dosa, kita memutuskan untuk kami takut akan Tuhan. Saya ngomong gini bukan berarti kita tuh malaikat yang nggak bisa berdosa. Malaikat pun aja bisa jatuh dalam dosa kok. Saya ngomong begini nih, kami adalah orang-orang biasa. Tapi kami sadar panggilan kami. Tuhan mau punya rencana besar buat hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak mau sia-siakan masa muda kami. Kami mau dipakai Tuhan di situ. Amin, saudara. Orang-orang yang minum dari mulut adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Dapat tawaran apa, gampang jatuh. Dapat tawaran apa, gampang jatuh, gampang tergoda. Tidak punya prinsip. Tapi orang-orang yang minum dengan ini, itu juga bicara tentang apa? Tentang orang-orang yang siaga. Dia siaga, penuh, takut kalau ada tentara datang kapanpun. Makanya kan betul, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita harus berjaga-jaga dikatakan. Orang-orang yang minum itu, dia berjaga-jaga, dia enggak sembarangan. Dia punya prinsip dalam hidupnya, dia enggak jadi orang yang ikut arus, nanti apa ikut enggak. Dia enggak ikut arus, dia tahu, dia minum sambil berjaga-jaga, waspada. Tuhan cari orang yang berjaga-jaga. Tuhan cari orang yang bisa menahan dirinya. Saat semua orang gampang tergoda di luar sana, kita menjadi anak-anak muda yang tidak gampang tergoda. Karena kita tahu kita punya prinsip, Tuhan mau pakai hidup kita tidak mau sia-siakan hidup kita. Amin saudara. Amin ya. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Gideon tetap orang biasa. Takut enggak? Takut. Tapi hebatnya Gideon meskipun dia takut, dia tetap melangkah apa yang Tuhan minta. Dia tetap berjalan. Banyak orang itu
kelihatannya berani, tapi jujur dalam hatinya takut. Apa-apa ngomong gak bisa, apa-apa gak mungkin. Tuhan tahu Gideon juga terbatas. Apalagi dengan penyaringan yang Tuhan minta, Gideon kurangi, tinggal 300. Itu ibarat bahasa Ibrani itu dak-dik-duk, ser. Dak-dik-duk, aduh mana bisa. Anda tahu tentaranya Midian berapa? Ada 135.000. Bayangin, zaman orang pernah nonton film 300, perang yang pakai panah-panah. Zaman itu semakin banyak orang, semakin besar peluang untuk menang. Zaman sekarang nggak perlu banyak orang, kirim drone, kirim aja senjata nuklir, sudah perang dari sini bisa perang. Tapi zaman itu siapa banyak orang lebih menang. Lah pasukan Midian, nggak cuma Midian, ada orang Amalek jago berperang, suka berperang, hobinya berperang. Itu ibarat orang itu hobinya apa? Menggambar. Yang ini enggak, hobinya apa? Amalek. Perang. Apa? Oh itu. Senggol bacok katanya. Kamu jual aku beli. Itu orang Amalek. Bayangin ini orang sudah lahir itu sudah darah perang. Midian tuh banyak banget saudara. Apa artinya Gideon? Tuhan tahu. Gideon aku tahu kamu masih takut. Pergi sama Pura dia ngikutin. Nah waktu dia turun di perkemahan Midian, dia dengar ada orang mimpi dari orang Midian tentang mereka di porak-pondakan. Ya sudahlah kok jadi susah ngomong ini. Di porak-porandakan. Nah ya di porak-porandakan. Itu orang itu ngomong ini pasti pedangnya Gideon. Di situ Gideon baru yakin. Oh Tuhan memang sudah diserahkan sama kami. Singkat cerita, Gideon kembali ke pasukannya, langsung turun. Dia cuma 300, dia bagi 3 pasukan. Mau tahu apa yang dibawa oleh Gideon? Perangnya senjatanya apa? Nggak usah dibaca ya, karena waktu saya nggak cukup. Yang dibawa adalah, bawa apa? Buyung, tahu buyung? Buyung itu bukan nama orang ya. Si buyung bukan ya. Buyung itu tahu nggak? Periuk, kosong, dan sulu. Sulu itu apa? Obor. Pedangnya di mana dong? Ada, mungkin pedangnya tetap di sini. Dia bawa pedang, ada pedang-pedang. Tapi masalahnya dia bawa buyung dan sulu. Pedangnya bukan ini. Orang kalau perang itu kan harusnya bawa pedang. Kan perlu di waktu itu ya, bunuh-bunuhan itu kan pakai pedang. Nggak mungkin pakai molotov, ya kan? Apalagi 300 dengan 135.000 orang, sudah nggak mungkin bisa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan suruh mereka pakai itu. Aneh senjata, kalau Tuhan suruh kita, aneh. Makanya saya minta Augiers, berdoa minta Tuhan kasih kami hikmat. Telinga kami ini mendengar, bukan pakai hikmat manusia. Tuhan kasih kami itu, kasih kami kecerdasan, kasih kami hikmat-Mu untuk kami kemana kami melangkah Tuhan. Kasih itu. Sepatah kata Tuhan, itu sanggup mengubah kita saudara, katakan amin. Tuhan sanggup untuk mengubah kita. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, tak cerita strateginya. Itu mereka dibagi 3 pasukan. Tiba-tiba mereka bikin keramaian. Dipecahkan buyung itu dengan obornya, dipecahkan berat sambil berkata, pedang bagi Tuhan, pedang bagi Gideon. Mereka cuma ngomong itu aja, pedang bagi Tuhan, pedang bagi Gideon. Pertanyaan saya, mana bisa mati orang dengan kata-kata pedang bagi Tuhan, pedang bagi Gideon. Pedang lo belum ditusukkan, bisa mati enggak? Bisa mati enggak? Ngomong logika, bisa mati enggak? Yang bilang bisa mati, angkat tangan. Oh ada juga yang bisa ngomong. Ya, ini antara ngomong karena Alkitabiah atau ngomongnya ini secara logika. Bisa mati enggak orang? Kamu mati ya? Dengan apa? Ya dengan kata-kataku. Kan enggak bisa. Secara logika lu enggak masuk. Iya kan? Betul enggak? Ada yang membunuh nyamuk mati. Nyamuknya enggak mati-mati kecuali karena plek gitu mati nyamuknya. Nah strategi itu enggak masuk di akal sebetulnya. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan mampu. Anda tahu strategi gitu, dia bikin 3 pasukan. Di tengah-tengah orang ramai itu, dia cuma teriak, pedang bagi Tuhan, pedang bagi Gideon. Sambil itu buyungnya itu dipecah, sambil apinya tuh kan dibawa. Itu tahu nggak apa yang terjadi? Yang mati bukan karena pedang Gideon. Yang mati bunuh-bunuhan sendiri. Itu yang mati adalah kalau saya nggak salah 120.000. 120.000 itu mereka hanya lihat mereka mati sendiri, saling bunuh-bunuhan.
Yang mati oleh pedangnya Gideon nanti pada akhirnya itu 15.000. 120.000 tuh tangan Tuhan yang mengerjakannya. Apa yang saya mau kasih tahu kepada Anda? Bisa enggak Pulau Balet dimenangkan bagi Tuhan? Bisa enggak orang-orang mudanya dimenangkan bagi Tuhan? Masa bisa dengan sedikit orang ini? Bisa. Kalau Tuhan perintahkan kita, makanya bagaimana kita bisa mengalami kemenangan ini? Ada 3 poin sederhana yang saya ingin bagi kepada Anda. Yang pertama bisa munculkan kebangunan rohani yang pertama. Ini, harus ada orang yang menang atas diri sendiri. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Anda tahu Gideon siapa? Dia adalah orang yang sembunyi, mengiri anggur. Orang mengiri anggur itu gak ada yang sembunyi. Harus di luar supaya hasilnya bagus. Tapi Gideon di dalam tempat. Karena apa? Karena dia takut. Tapi firman Tuhan datang melalui malaikatnya. Malaikatnya datang dan berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Gideon ngomong, coba dibuka aja dengan cepat. Pasal 6. Pasal 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon narbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Dia takut, dia sembunyi. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon, tak bacakan ya, apa jawaban Gideon? Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kedengaran pesimis atau optimis? Halo? Optimis atau pesimis? Orang pesimis ngomongnya kayak apa? Tuhanku, mana bisa? Cannot lah, orang Singapura bilang begitu ya. Di manakah segala perbuatan? Komplain lagi. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Komplain. Loh, buktinya kalau kita hebat, Tuhan berkata, kamu pahlawan gagah berani. Komplain sama Tuhan. Untung ya, ini kabar baik. Tuhan itu bukan Tuhan yang kayak kita manusia. Gemes aku sama orang ini. Sudah. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan dikomplain begitu loh. Tuhan masih sabar sama orang itu. Tahu apa? Ngomong malaikatnya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jawabnya apa lagi? Baca rame-rame 3-4. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargamu. Pesimis atau optimis? Pesimis lagi. Dan firman Tuhan berkata apa? Maka Tuhan membunuh Gideon. Betul ya? Halo? Untungnya Tuhan itu tidak kayak kita ya. Tuhan mungkin, ikut gak? Gak mau? Ya sudah, pergi. Tuhan gak gitu saudara. Tuhan itu sabar sama kita. Aduh, ya ampun. Makanya kalau ada suatu hari kalau berhasil ya, jangan ngomong ini karena aku, enggak. Karena ada Tuhan yang sabar sama kita, nungguin kita. Kita tuh kadang-kadang lelet. Saya percaya, saya berdoa di sini nggak ada yang lelet. Kita tuh lelet. Suruh apa? Punya pemikiran sendiri, didorong-dorong dulu baru melangkah. Aduh, untung Tuhan itu tidak kayak saya. Saya gitu tak tinggal sama saya. Sudah nggak sabar saya akan lari. Tapi kadang-kadang hati Bapak itu masih balik lagi. Ayo ikutlah, ayo. Tuhan itu lebih sabar. Coba bayangin, Gideon ini dari orang minder. Dia ngomong, dia kaum paling lemah. Keluarga yang dia, belum lagi dia ngomong, aku ini loh anak bontot, suka dibully sama keluargaku. Mana bisa aku ini? Tapi Tuhan itu baik ya. Tuhan itu ngomong apa? Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyerang engkau. Sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Gideon apakah melangkah? Enggak. Ngomong lagi nih, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Dia minta tanda sama Tuhan. Ada 3 tanda yang Tuhan kasih buat Gideon. Tapi thank God, terima kasih sama Tuhan. Apa terima kasih ya? Dari orang yang banyak kelemahan begini, akhirnya dia bisa menang kepada diri sendiri.
Saya mau tanya di sini, ada orang yang selalu ngomong negatif dalam hidupnya, ada di sini? Ada? Gak bisa lah, dikasih apa sedikit, gak bisa, aku gak kayak dia. Tuhan gak pilih dia, Tuhan pilih kamu. Berapa banyak yang kita berkata, ayo jadi ya, ayo didorong, ayo jadi pemimpinnya, saksi ya. Saksi aja sampai Tuhan datang kedua kali belum saksi-saksi. Ayo saksi, dorong-dorong, dengar dia panggil nama saya. Dulu zaman saya di gereja dulu, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama Samuel. Saya takut dipanggil nama saya. Saya disuruh maju, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Tapi akhirnya tahu nggak, yang membuat kita jadi berani bersaksi semua, itu karena satu gereja itu akhirnya maju ke depan. Untung gerejanya cuma 30 orang. Coba kalau 300 orang itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada, karena orang yang mau saksi disuruh bareng-bareng 300 satu-satu. Dengar dia panggil, nanti manggil siapa lagi. Untung orang muda di zaman itu hanya 30. Saya thank God, terima kasih ketemu Tuhan di GMS. Saya ini orang pemalu, takut kalau pakai mic nyanyi itu bisa fales, bisa kemana-mana. Mic-nya itu bisa goyang mana-mana, bukan karena hebat mic-nya itu goyang sendiri, enggak, tangan saya gemeteran. Suruh saksi itu, aduh saya pernah pengalaman seumur hidup, pernah EPTA itu rela dapat nilai jelek gara-gara apa? Karena saya nggak bisa nyanyi. Saya rela bolos hari itu. Nggak boleh ngomong gini di depan anak saya. Nanti saya nggak bisa ngomong, kalau dia mau bolos, saya mau bolos, nggak bisa saya. Tapi saya bolos hari itu. Saya bolos, saya lebih memilih dapat nilai jelek, nggak apa-apa, saya nggak mau nyanyi. Itu saya dulu. Kenapa? Karena saya takut di depan orang, mindernya itu bukan main. Bayangin, Tuhan sabar sama kita. Mau dipakai Tuhan? Halo? Mau dipakai Tuhan? Kamu harus menang atas dirimu. Saya nggak tahu apa yang jadi penghalangmu. Mungkin negatif thinking terus. Mungkin kata-katanya pesimis terus. Mungkin apa? Mungkin butuh didorong-dorong, dijungkrakno bahkan. Tapi saya mau kasih tahu kepadamu, buat lama-lama di situ ya. Nanti kalau kamu lama-lama di situ, Tuhan tetap sayang kamu enggak? Tetap sayang. Tapi pemakaian Tuhan akan pindah ke orang lain. Karena kelamaan kamu. Itu kalau Gideon ngomong lagi sama Tuhan, akan Tuhan berkata, ya sudahlah Gideon, tak cari yang lain. Tapi saya percaya Tuhan enggak pernah salah orang. Tuhan tahu kelemahannya Gideon. Dan Tuhan mau ubah itu. Mau enggak kelemahanmu diserahkan sama Tuhan? Mau dipakai Tuhan enggak? Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan untuk apa? Saya kalau tanya, mau dipakai Tuhan untuk apa? Saya mau bawa jiwa datang ke gereja. Saya mau bawa orang-orang datang ke gereja untuk mengalami Tuhan di gereja ini. Saya mau. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana kebangunan rohani terjadi? Ini, ketika kita tidak takut dan gentar dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau kita adalah orang yang gampang takut-takutan, ke kamar mandi aja takut. Ada suara gerak. Masuk Anda, siapa? Hantu apa? Tuhan. Terus Anda gak berani. Tuhan gak cari orang yang takut dan gentar. Makanya ketika berkata, kalau kamu saring mereka, kalau yang takut suruh pulang. Karena bagi Tuhan itu, Tuhan gak butuh banyak orang. Tuhan butuh orang yang berani percaya sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan pakai Petrus? Petrus juga banyak kekurangan. Tapi Petrus itu di antara semua dia yang paling dominan, yang paling berani. Kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Bayangin itu ngalami badai. Apa enggak takut? Siapa bilang? Saya bisa renang. Kadang ada orang bilang gini, karena dia takut naik pesawat. Dia bilang begini, oh kalau aku naik kapal enggak takut saya. Oh kamu belum pernah tahu badai di kapal. Saya naik Dream Cruise, naik kapal ke Vietnam. Meskipun bisa renang, itu kalau masuk ke laut, bye. Gak ada pengharapan saudara. Itu kapal sama laut, kapalnya gede banget. Tapi sama laut itu kecil banget. Apalagi kalau kita masuk di situ lebih kecil lagi. Itu butuh mikroskop dari Tuhan. Bayangin, ngalami badai, lagi makan ngalami badai. Waduh goyang-goyang malam, aduh ya ampun. Itu ngeri banget. Di antara semua orang yang takut di waktu itu, Petrus yang berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Tuhan berkata, keluar dari perahu.
Dia keluar. Dia adalah manusia pertama. Manusia pertamanya kan Tuhan. Tapi kan Tuhan juga 100% Tuhan. Dia manusia kedua aja ya. Petrus. Dia coba berjalan di atas air. Tidak ada kaca. Dia melangkah di situ. Meskipun pada akhirnya dia tenggelam. Tapi paling tidak dia adalah orang yang pernah berjalan di atas air. Tuhan menghargai orang yang berani melangkah. Tuhan, aku mungkin tidak punya kelebihan. Tuhan, aku mungkin banyak kekurangan. But aku mau Tuhan melangkah seperti yang kau mau. Nanti Tuhan akan pakai hidup kita dengan luar biasa. Anda yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kebangunan rohani terjadi? Ini. Oh ada keempat, saya lupa ya. Yang ketiga, bisa menguasai diri dalam segala hal. Dan berjaga-jaga selalu dalam kehidupannya. Menguasai diri. Zaman orang asiknya kemana-mana, clubbing segala macam. Anda anak muda, Anda harus punya prinsip dalam hidupmu. Anda harus jadi orang berbeda. Saya thank God saya ditangkap Tuhan. Saya sama seperti Anda anak muda. Saya juga jatuh bangun dalam dosa. Tapi bersyukur di waktu itu saya ketangkap Tuhan. Teman-teman nakal saya itu ngomong, kamu sombong. Tidak pernah bergaul sama kami lagi. Kamu sombong, kamu tidak mau. Tahu apa yang saya lakukan? Saya lebih baik memilih di rumah. Hari itu mungkin orang bilang kuper, saya dengarkan radio. Zaman itu masih radio, ya nggak ada handphone masih belum ada, teleponnya masih kering gitu. Pakai telepon yang gagang gitu ya, besar itu. Itu saya, tapi hari itu punya hiburan TV. Tapi saya lebih memilih radio, tahu nggak? Dengerin radio rohani, dibangun firman. Saya lebih memilih saya ada di rumah, mencari Tuhan, ketemu dengan teman-teman gereja saya. Teman-teman nakal saya berkata, kamu sombong, kamu enggak. Saya punya prinsip, saya enggak mau lagi hidup seperti dulu lagi. Saya mau takut akan Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Anda tahu Tuhan cari orang yang bisa menguasai diri, enggak gampang jatuh bangun dalam dosa. Tuhan cari orang yang bisa berawas-awas dalam hidupnya. Selalu waspada, minta hikmat. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga dengan apa orang muda menjaga kelakuannya dengan bersih. Dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya, Mazmur 117 ayat 17. Kalau kita jaga dengan firman, pelita, kasih pelita dalam kaki kita, supaya kita nggak gampang terantuk. Anda tahu saya, tahun berapa saya lupa, ketika saya kuliah semester akhir, saya nggak punya komputer di rumah. Saya untuk ketik skripsi saya pinjam komputernya teman saya. Saya di rumah teman saya itu pakai komputer itu, saya ketik skripsi saya, pinjam. Tiba-tiba lagi ngetik skripsi itu, tiba-tiba pintunya dikunci sama teman saya. Mau disetelkan film yang gak pantas, film orang dewasa. Dewasa pun aja gak boleh kok nonton itu. Disuruh nonton, saya bilang sama dia, kamu tahu ya, aku kesini ini numpang karena aku gak punya komputer. Tapi aku akan lebih memilih membayar kacamu, tak pecah, daripada kamu bawa aku menyesatkan. Saya bilang sama dia, langsung kursi itu tak angkat sama saya. Saya bilang, kamu tetap kunci pintu kamarmu, atau kacamu tak pecah. Saya pulang lewat kaca itu. Harus punya prinsip. Wah sorry Sam. Tahu enggak ini teman saya, ini pinter. Dia tuh matematika dia dapat A, saya dapat D. Ampun ya. Semester awal. Semester akhir. Anda mau tahu? IPK saya lebih gede daripada IPK-nya dia. Bolehlah sedikit ya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Dia kalau ingat itu dia jengkel ya. Dia pinter. Skripsinya dia dapat B, skripsi saya dapat A. Kenapa? Saya punya prinsip. Kamu lah macam-macam, kacamu tak pecah. Di waktu itu saya bilang, tak pecah kacamu. Saya sudah angkat kursi itu, tak pecah. Saya bukan marah sama dia, enggak. Dia mau bawa saya dalam penyesatan lagi. No. Saya punya prinsip. Ingat, kebangunan rohani akan terjadi ketika kita adalah orang yang bisa menguasai diri dalam segala hal. Daniel bisa dipakai dengan hebat itu karena dia menjaga hidupnya. Anak muda, jaga hidupmu. Punya prinsip, jangan ikut-ikutan. Mau orang hidup sembarangan, Anda harus punya prinsip takut akan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, ini. Yang keempat, melangkah maju dan sepakat mengerjakan visi bersama-sama. Terakhir ya, saya mau bilang ya, Gideon tidak akan mengalami kemenangan kalau dia nggak berani melangkah ke perkemahan Midian. Itu perkemahan Midian itu banyak orangnya, 135.000. Bayangin. Dan strateginya, haleluya. Cuman pedang bagi Gideon, pedang bagi Tuhan, pedang bagi Gideon, pedang bagi Tuhan. Bikin keramaian tok, saudara. Sementara nggak bawa pedang, bawa buyuk, mengprak, sambil pedangnya siap gini. Tapi nggak ada yang mati karena pedangnya dia. Coba,
Apa yang terjadi? Itu 300 orang, nggak ada yang lari kemana-mana. Coba bayangin kalau 32.000 yang dibawa. Tiba-tiba strateginya perangnya kayak begini, itu bisa mati banyak dari Gideon. Karena takut. Loh cuma gini toh strateginya, nggak boleh ngapa-ngapain, cuma diem toh gini toh, cuma lihat. Sudah nggak masuk di dalam, tapi makanya cari 300. Tuhan itu kalau seleksi alam, dia tahu apa yang dia kerjakan. Makanya Tuhan berkata, yang takut dan gentar, suruh pulang. Karena untuk yang jenis poin ini, yang keempat strateginya Gideon, gak bisa pakai orang yang jantungnya lemah. Harus cari orang yang jantungnya kuat. Diem, lihat. Mau situasi ngalami ini, itu segala macam, dia tetap kuat untuk lihat. Enggak, pasti menang. Enggak, Tuhan pasti bela kita. Ngomong buat dirinya sendiri. Tahu enggak, bagaimana kita bisa menang? Ngalami kehidupan rohani. Anda stay. Tetap sama. Ayo visinya apa? Aku mau sepakat. Kita mau kemana? Kita mau sepakat. Mau kita bawa 1.000, kita mau bawa 1.000. 1.000 bagi Tuhan. Ayo semua sepakat ambil bagian yang sama. Tuhan tidak cari orang hebat, Tuhan cari orang yang percaya. Dan andalah orang-orang itu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bagi berdiri.